Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Yang kita informasikan di awal tadi bahwa kita akan ngobrol seru ya. Kita hari ini mau ngobrol yang cari-cari aman aja. Apa itu cari aman? Idi, kita kalau ngejelasin mah kita yang jadi narasumber ya. Janganlah ya. Kita hari ini mau berbincang mengenai hal-hal yang memang seperti apa seharusnya kita di jalan raya. Asik. Demi keselamatan bersama untuk pengguna jalan raya. Nah, Rama sebagai pengguna jalan raya yang aktif, Ya. ya kan? Ya. Wajib banget juga ikutin dengerin ini sampai 1 jam ke depan. Buat listeners juga. Anda tidak pengguna jalan raya yang aktif, emang? Pasif. Kalau di jalan raya Anda beli lewat jalan belakang ya. Ya Sir, di studio sekarang keblaksin malah. Kita kehadiran 2 narasumber listeners ya. Ya. Kita akan ngomongin tentang berkendara Ya. dan bagaimana safety riding yang seharusnya. Betul listeners sekali. ya. Di studio sudah ada Mas Yoga Prabowo, yaitu instruktur safety riding dari PT Trio Motor. Halo Mas Yoga. Halo, selamat pagi, Pagi. Bang Rama dan Bang Adi ya. Luar Gimana biasa. kabarnya nih? Alhamdulillah baik sekali. Mantap sekali. Tapi agak sedikit belum sarapan gitu ya. Oh belum? Belum. Ah, Nela. Langsung. Dan juga ada Pak Aibtu Doni Irawan. Kita maunya abang aja dah. Abang ya. Abang ya. Abang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Kasubnit 2 Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin. Gimana kabarnya Abang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Mantap sekali. Alhamdulillah. Oke, ada 2 narasumber yang luar biasa. Ada Mas Yoga dan juga Bang Doni. Hari ini kita mau ngomongin tentang cari aman. Kalau ngomongin tentang cari aman kan udah banyak yang tahu ya di media sosial. Betul. Di baliho cari aman ya Honda. Wah, identik ya. Identik, udah pasti hashtag cari aman udah pasti Honda. Nah, kita mau nanyain Mas Yoga nih. Oke. Hashtag cari aman ini apa sih sebenarnya? Oke, jadi sedikit menjelaskan nih ya, abang-abangku sekalian, weh. Karena kita sesama pengguna jalan gitu ya. Kayak Bang Adi itu kan walaupun pasif gitu ya. Iya. Walaupun pasif kan tetap pengguna jalan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau mengenai yang dibaca tadi hashtag cari aman, sebenarnya kita bacanya cari aman aja gitu kan. Nah, jadi cari aman itu adalah sebuah slogan sebenarnya. Slogan yang mana waktu itu dicetuskan oleh PT Honda Motor di tahun 2017, yang mana itu sebuah slogan keselamatan milik Honda. Sebagai perspektif baru istilahnya untuk kaum milenial dan kaum Z Gen Z gitu ya. Itu untuk menyadarkan kita atau mengajak kita menempatkan sebuah keselamatan itu lebih penting daripada kepentingan lainnya. Nah, jadi tujuan kenapa sih dikeluarkan atau si hashtag cari aman ini itu adalah tadi biar gampang aja ngingetnya gitu ya. Ingat cari aman, ingat Honda tentunya. Biasanya seperti itu. Betul, nah, betul, jadi betul. Kalau kita udah ngeliat cari aman, oh ini sebuah kesadaran nih gitu kan. Kalau kita ngeliat cari aman di baliho, wah aku harus aman nih, harus biar berkendara biar aman aja gitu. Jadi balik-balik ke rumah tuh masih bisa ketemu keluarga dan lain-lain gitu sih jadinya. Oke, jadi memang benar ini selalu disosialisasikan juga ya untuk semua generasi lebih Semua tepatnya. kalangan. Semua kalangan. Nah, ngomongin tentang cari aman pasti berhubungan dengan juga safety riding seperti Abang bilang tadi. Betul. Safety riding menurut Abang nih seperti apa? Jadi safety riding ini bukan hanya sekedar keselamatan sebenarnya. Jadi safety riding ini sebuah kepedulian ya. Ketika kita berkendara khususnya sepeda motor ya. Ya kita memang harus selamat gitu kan. Betul. Kadang keselamatan itu atau safety itu di kita, orang kita nih khususnya memang menomor sekiankan gitu kan. Padahal kan harusnya menomor satukan. Kayak kita hari ini saya ada Pak Doni dan abang-abang sekalian. Kira-kira kalau dari rumah berangkat entah nanti itu naik mobil, motor dan lain-lain, kalau nggak selamat kira-kira bakal sampai sini nggak? Enggak dong. Nah gitu ya. Betul. Nah jadi gitu, makanya tadi balik ke cari aman tadi, kenapa cari aman ini menempatkan keselamatan itu di atas kepentingan lainnya? Karena kayak tadi maksudnya nggak selamat kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu sih. Benar kampanyenya memang benar-benar positif ya. Safety riding memang harus benar-benar kita perhatikan yang memang detailnya banyak banget safety riding Banyak, ini. betul. Nanti kita akan tanya ke Bang Doni juga. Sebenarnya kalau dari sisi kepolisiannya safety riding itu kita harus pakai apa aja Boleh supaya banget. benar-benar safety gitu. Oke, kita Masa lanjut lagi ya. nanti kita Selain lanjut lagi. listeners, jadi tetap dengerin di 90,1 FM. Radio
Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Kita di Banua hari ini listeners dengan dua narasumber yang keren banget. Ada Mas Yoga Prabowo, instruktur safety riding dari PT Trio Motor, dan Bapak Aibtu Doni Irawan, Kasubnit 2 Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin. Satlantas. Satlantas. Iya, betul. Tadi Bang Yoga udah ngasih info bahwa safety riding menurut instruktur dari safety riding PT Trio Motor. Nah sekarang dari Bang Doni. Jadi safety riding itu adalah bentuk perilaku pengendara yang aman dan nyaman. Itu gunanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Oke. Jadi kita mengingatkan terus sama masyarakat agar kita kan harus mengikuti aturan. Betul. Jadi kita harus diatur juga tujuannya pasti bagus ya. Nah, tidak mungkin kalau kita punya aturan tujuannya tidak bagus. Betul. Nah, safety riding ini kan identik dengan yang kita tahu ya, mungkin umumnya adalah berkendara itu mematuhi peraturan lalu lintas. Betul. Kalau kayak pakai sarung tangan, sepatu, itu apakah termasuk golongan bagian dari safety riding juga atau enggak? Betul. Jadi kita sebenarnya kalau aturan untuk selamat ya, selamat dan mengurangi fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Kalau kita memakai kelengkapan helm ya, seharusnya ya, helm, sepatu, sarung tangan, jaket dan celana jas mungkin ya, celana yang tebal. Itu kalau misalnya kita bersenggolan dengan pengendara sama-sama pengendara, itu paling-paling lukanya luka lecet aja. Gitu. Jadi tujuannya kan mengurangi fatalitas tadi. Benar. Jadi ternyata itu ya listeners ya, kita tuh harus benar-benar memperhatikan gitu. Betul. Bener, safety riding makanya ini ya. dulu ada pernah keluar himbauan bahwa pakai motor jangan pakai sendal. Betul. Takutnya kalau ketinggian standar kan susah. Padi banget dari itu dia. Safety riding ini ngingetin safety riding juga buat listeners ya. Nanti kalau mau lampu kuning itu artinya pelan-pelan kendaraannya, Betul, bukan pelan-pelan makin pas cepat. sopir. Bener. Iya, biasa orang kayak gitu ya, makin cepat. Menyempati biasanya kan. Betul. Merah itu artinya berhenti, bukan berani. jangan kebulak itu, ya. itu salah. Nah, itu salah. Merah, berani kita dong. Ada Pak Doni lagi di sebelah. Bahkan neon aja. Ada lagi halo. Kita lanjut lagi nih ngomongin tentang safety riding, tapi kali ini tentang aktivitas nih. Berarti campaign ya ngomonginnya ya. Campaign Safety riding ini apa sih? Mungkin di Mas Yoga ya. Oke. Kalau mengenai campaign safety riding, yaitu campaignnya sebenarnya si cari aman tadi kan. Dengan aktivitas yang dilakukan safety riding itu di Honda tentunya kita punya agenda biasanya. Agenda itu sepanjang tahun, setiap bulan dan sepanjang tahun. Keren. Iya. Jadi kita melakukan campaign atau sosialisasi atau edukasi atau training lah namanya gitu kan ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu kadang persepsi kita, oh ini cuma untuk orang dewasa nih, biasanya kan gitu ya, namanya naik motor kan. Sebenarnya enggak, dari adik-adik kita yang TK pun kita lakukan edukasi teman-teman. Nah gitu. Tapi kita dengan materi yang berbeda gitu tentunya. Kita ajak si adik-adik kecil ya, itu untuk mengetahui, misal mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas tuh kayak gimana sih, sampai diajak bermain sih kayak gitu, sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya, sampai ke perusahaan dan lain-lain. Oke, berarti untuk skala umurnya beragam sudah Beragam. ya. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Oke. Benar-benar. Nah, apa namanya, pada saat kegiatan safety riding ini dilaksanakan, mungkin edukasinya di sekolah SD, SMP, SMA pasti ada yang berbeda dong ya? Atau sama aja semuanya? Treatmentnya ya. Treatmentnya. Pastinya berbeda. Berbeda. Kita kan biasanya ada materi on class misalkan. Ya tadi kita berbeda tergantung siapa nih audiensnya. Misalkan adik-adik kita yang di SD, SMP, materinya yang ini. Atau teman-teman kita yang di kampus-kampus perusahaan, materinya yang memang harus orang dewasa. Nah kayak gitu. Nah itu yang sering kita sampaikan ke teman-teman itu gitu kan. Nah biasanya kita juga berkolaborasi nih dengan timnya Pak Doni juga gitu. Jadi memang saling bahu-membahu gitu ya. Nah jadi memang sudah turun-temurun lah istilahnya gitu kan. Bekerja sama nih dengan Satlantas Polresta Banjarmasin, khususnya di timnya Pak Doni gitu. Oke. Nah, kita ke Bang Doni lagi nih. Bang Doni kan kepolisian sedang mengadakan operasi ya
Betul. Dari tanggal 10 sampai 23 Juli tadi udah Betul. selesai. Nah, udah selesai ya. Udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Itu gimana nih? Masyarakat nih, pantauan dari kepolisian, apakah sudah banyak yang patuh atau seperti apa? Betul. Jadi Hasilnya? selama operasi kemarin kita memang dikedepankan edukasi ya. Bisa kita lakukan penindakan tapi pada pelanggaran yang fatal lah istilahnya ya kan. Oke. Nah, jadi kemarin kita selama operasi itu kita banyaknya kebetulan kemarin pas masa-masa MPLS ya. Nah, Oh jadi iya, ya betul. benar, Jadi kita benar. hampir tiap hari kita ke sekolah edukasi. Nah, dari anak TK, SD, SMP, SMA tadi kan. Nah, kita menghimbau kepada masyarakat. Jadi kemarin banyaknya tujuannya ke sana. Sebenarnya kalau ngomongin tentang pelanggaran ya, Bang, Betul. ya? Pelanggaran yang paling sering banget nih apa nih? Kalau Yang pelanggaran yang sering ya, kalau di contohnya ya kayak di jalur raya nih ya mungkin ya secara kasat mata kalau untuk helm mungkin tertib ya. Kebanyakan mereka pelanggarannya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas biasanya. Stopnya di marka jalan, Iya. stopnya di zebra cross biasanya itu pelanggarannya. Kalau khusus di jalur-jalur ayani ya. Nah, mungkin kalau yang di pelosok-pelosok mungkin kebanyakan nggak pakai helm dia. Dan ngerobos lampu merah biasanya. Betul. Rama pakai topi terus, Pak. Tapi topinya di atas helm. Biar gak panas helmnya. Tetap dipaksa. Setelah ini kita akan ngobrol lagi listeners ya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dari mungkin dari Mas Yoga atau mungkin akan ada himbauan dari kegiatan apa lagi dari Bang Doni selaku perwakilan dari kepolisian. Setelah ini jadi buat listener juga yang mau nanya boleh mungkin bergabung di 0811993391. Mungkin belum jelas mengenai cari aman atau pernah ikut kegiatan cari aman, pengalamannya boleh di-share aja ke sini ya. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Kita masih ngomongin tentang cari aman ya listeners ya. Berkendara yang benar-benar aman itu seperti apa, safety riding seperti apa yang seharusnya kita lakukan di jalan raya. Karena memang banyak sekali pengendara yang memang seenaknya. Tapi sekarang kan banyak apa ya yang di bawah umur ya juga ya menggunakan jalan raya. Jadi Iya. kalau ada apa-apa nih ya, dia bingung juga ngambil keputusan. Iya gitu benar, orang. karena edukasinya belum nyampe. Nah. Atau pada saat edukasi di sekolahnya dia kebetulan lagi di kantin sama orang tuanya. Kantinnya lagi kantin sekolah, kantin apa? kantin kantor orang tuanya. Dibamai. Jadi kada datang, kada tahu edukasi tentang Iya. safety riding. Nah, Makanya Mas Yoga kemarin kan kampanye juga ke sekolah-sekolah Mas ya. Betul. Terakhir kemana nih? Terakhir kemarin baru banget kemarin di Man 4 Banjar, Martapura. Iya, baru banget kemarin. Oh, skalanya Kalimantan Selatan berarti? Iya, karena trio motor sendiri kan lingkup kerjanya Kalsel Kalteng. Oh, berarti ke Kalteng juga ya? Iya, betul. Oke, nah jadi kalau ke sekolah-sekolah kayak gitu ada nggak sih duta cari aman atau duta safety riding kayak gitu? Untuk sementara sebenarnya belum ada, tapi itu jadi kemungkinan besar jadi next project dari saya sendiri. Nah, gitu. Sempat terpikirkan, cuman belum bisa jalan gitu. Oh. Iya, bener. umurnya ada kan Mas maksudnya? Ada masa orang ada umur jadi gimana pertanyaannya? Maksimal umurnya gitu loh. Iya kan kalau sekolah berapa sih Pak? Kalau Iya. ini 18 Enggak, kayaknya ya 18 tuh 18. kayaknya udah lulus. Udah lulus. Oh, Baru lulus kayaknya. Oh sekarang udah lulus 18 ya? Rama baru masuk ya. Saya 18 sudah SMP. Berarti 4 tahun. Makanya jangan sekelas. Tua di parut. Makanya jangan sekelas sama Abah. Iya. Sangkatan Abah soalnya. Oke, jadi Sekarang itu kalau batasan umurnya berapa sih Iya. pengendara? Minimal ya? maksimum. Minimal. 17 tahun 17. Ki. Jadi bisa punya KTP, bisa bikin surat izin mengemudi 17 tahun. 17 tahun. 17 kan udah SMA masih. SMA ada, SMA. SMA nggak boleh ya? Kelas 2 ya Kelas mungkin 2 ya? ya, kelas 2 ada. Oh iya. Oke, Mayat Ada yang SMP kelas 17. 17 SMP. Ya itu tadi Bang Tuhan itu. gurunya kan bingung. Pian ini kendaraan lah kesininya. Bang apa pian? Saya Ki guru. Bahasa Inggris soalnya sudah. Ya Allah ya. Asas angkatan kita nilai ya. Asli. Jadi ngomongin tentang edukasi cari aman safety riding di sekolah gitu kan ya. Selain kendaraan termasuk juga dalam indikator safety riding menurut Bang Doni dan juga Mas Yoga, kendaraan yang aman ini dikendarin ini seperti apa sih sebenarnya? Tadi kan kita informasinya cuma
menggunakan helm, terus mematuhi peraturan lalu lintas. Sebenarnya kalau dalam berkendara sendiri, yang aman di kendara itu seperti apa? Ada nggak ininya? Oke. Boleh dari saya dulu ya? Boleh. Ya gitu ya. Sebenarnya kalau ini ngomong kendaraannya ya? Ngomong kendaraannya, Oke. benar. Sebelum kita ngomong ke kendaraan, kita ngomong ke faktor kecelakaan dulu nih. Siap. Nah, nanti ada hubungannya kan. Jadi sebenarnya faktor kecelakaan itu ada 3 sebenarnya. Nah, yang pertama dipengaruhi dari faktor manusia, kitanya Oke. sendiri sebagai pengendara. Kemudian ada tuh lagi yang namanya faktor kendaraan. Nah, yang akan kita bahas nanti. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, jadi dari ketiga faktor ini sebenarnya faktor yang paling mendominasi penyebab kecelakaan itu adalah kitanya sendiri. Faktor manusia. Human errornya ya. Iya, 90% disebabkan oleh pengendaranya. Oke. Kenapa? Yang pertama karena manusia, motor kalau nggak ada manusia nggak bisa jalan ya. Betul. Nah, gitu. Jadi ya, kenapa sih manusia 90% lebih besar menyebabkan lebih banyak menyebabkan penyebab kecelakaan? Yang pertama karena tadi awareness-nya. Nah, kurangnya awareness, kurangnya kepedulian, kemudian kurangnya pengetahuan tentang teknik berkendara yang aman, baik dan benar, kurangnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang mana? Sebenarnya bukan kurang tahu sih sebenarnya. Lebih tepatnya tidak peduli. Betul. Nah, Kadang kita tahu tapi ya udahlah gitu kan. Biasanya seperti itu. Kita tahu fungsi helm ini untuk apa gitu ya. Buat melindungi kepala. Betul. Tapi karena ke muka sini aja Gin. Ya, Ke warung muka sini kumat aja Gin. aja. Parak aja. Harus sampai helm. Parak aja biasanya. Kan ada juga polisinya pala biasanya gitu kan, Pak. Sini aja. Nah, sekalinya tiba-tiba di muka gang dagoy ya. Iya. Nah, teranja aceh belok kiri ke kanan. Nah, itu dia. Itu. Nah, terus bicara ngomong kendaraan. Ada juga penyebab dari kendaraan. Oke. Kurang perhatian dengan motornya. Jadi bukan perhatian bukan hanya sama pasangan. Motornya juga. Betul, motor sama kayak istri ya. Nah, karena istri yang sah, kalau pacar nggak sah gitu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi istri pun perlu dirawat kan biasanya. Sama dengan motor. Bukan cuman dipakai motornya, tapi perlu dirawat. Benar, Setuju? benar, Setuju. benar, Saudara ya? benar. Setuju. Ketika motor tidak dirawat, bisa saja terjadi penyebab kecelakaan. Misalkan motornya kita kurang tahu nih, motornya tiba-tiba bannya pecah, Iya. rantainya putus, karena tidak dirawat. Iya. Nah, balik lagi ke manusianya karena kurang peduli dengan motornya. Nah, jadi motor yang aman itu lebih mostly-nya sebenarnya perlu banyak perawatan. Perawatan dalam artian kita perhatikan gitu ya. Kita perhatikan, nggak usah yang macam-macam deh gitu ya. Dan boleh dimodifikasi, yang penting tidak berlebihan. Oke. Modifikasinya ini pun yang penting tidak berlebihan, tidak melanggar peraturan yang sudah ada ya, yang di kepolisian. Kemudian modifikasinya pun itu jangan mengurangi dari standar yang sudah dikeluarkan pabrik. Oh, benar. Nah, Betul, gitu. betul, betul, betul. Kalau Rama kendaraannya di Andaki. Stang mobil. Kayak pacarannya kan. Kenapa kelotok? Kok abut nih. Bingung. Pak Doni itu bingung. Kayak apa kok menilang aja. Kayak ini aja. Ini mobil tapi motor. Motor tapi kelontok ya. Oke, kalau itu tadi dari sisi Mas Yoga mengenai sebenarnya kendaraan yang aman dikendari seperti apa. Sekarang dari Bang Doni nih. Betul. Jadi kendaraan itu yang sudah keluar dari dealer ya itu sudah standar keselamatan. Oke. Itu sudah melewati beberapa izin ya. Benar, Mungkin benar. dari Kementerian Perhubungan, kementerian yang lainnya ya. Jadi kalau sudah keluar yang dealer udah sempurna, sudah aman lah istilahnya kan. Sudah paling minimal ya, Pak ya. paling minimal dah. Jadi tergantung manusia aja lagi kan. Jadi kadang-kadang manusianya sudah dealer spionnya yang standar bisa lihat kiri kanan dirubah yang kecil. Yang kecil tuh buat apa ya kan? Buat melihat apa itu nah. Ya kan? Pada fungsinya jelas ya kan. Kan kadang-kadang dipasang kayak rautan itu. Iya, rautan. iya, iya. Di ujung-ujung stang Di biasanya, ujung Pak. stang, ya. Nah. Mungkin kalau gara silau. Padahal kan fungsinya sudah jelas kaca spion untuk melihat di belakang Iya. ya kan untuk kita mau memutar atau kita mau belok atau apa itu pokoknya jangan dirubah lah ya. Jangan dirubah lah kayak ban ya. Kayak ban itu kita kadang-kadang lalainya apa? Sebenarnya ban itu usianya itu 5 tahun aja. Oh, Nah, ya kadang kalau kita ini kebiasaan sampai gundul hanya ganti ya kan. bujur, Nah, ya. bujur. Ya, kalau kita sendiri dari kepolisian mungkin mobil-mobil kita ya itu
kalau sudah 5 tahun ya kita kita ganti lah. Ada Ya. pembaruan. Sebenarnya standarnya ya 5 tahun kan mungkin ada perubahan karetnya yang tadinya empuk jadi keras ya kan. Nah itu harus diperhatikan ya. Oke. Jadi harus diperhatikan semuanya termasuk remnya ya kan. Harus diperhatikan, minyaknya juga diperhatikan. Nanti minyaknya habis di tengah jalan itu. ya kan. Mati di tengah jalan mendadak minyak habis, akhirnya yang di belakang nggak kontrol akhirnya Iya, bisa betul. terjadi tabrakan beruntun atau Betul, apa ya kan. iya, Jadi betul. jadi betul-betul diperhatikan, disayangi lah. Tadi kata Mas Yoga kan kayak istri lah. Istri kedua lah. Gitu. Ya, jadi kalau ya kita sayang sama kendaraan kita bersih, kita rawat. Mungkin kendaraan sayang juga dengan kita ya. Mungkin tadi kita mau kecelakaan mungkin nggak jadi karena kita sayang sama kendaraannya. Peduli lah itu aja. Betul, ada keterikatan. Apalagi kendaraannya dipakai jarak jauh terus ya kan. Benar. Apalagi jarang dipakai, dibungkus saja. Itu hanya nukar di anak aja tuh. Di dealernya pulang aja. Kalau bonus kali ya. Oke listeners, setelah kita bakal lanjut lagi ya harapan dari Mas Yoga dan juga Pak Doni. Betul, Tapi kita betul, lanjut betul, setelah betul. ini listeners ya. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia, dan kita masih di mana kita nih? Di Banuari ini. Hari ini masih ngobrol bersama Bang Yoga Prabowo dan juga Bang Doni Irawan mengenai cari aman. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, mungkin karena waktu kita sudah di last minute. Boleh mungkin dari Bang Yoga atau Bang Doni closing statement atau mungkin harapannya atau mungkin kegiatannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat seperti apa? Bang Doni silakan. Mungkin pesan ya, pesan kepada pengguna jalan semuanya, khususnya di wilayah Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Jadi seperti yang awal tadi saya bicara masalah aturan ya. Aturan itu di mana aja kita berada, mungkin ya nggak usah jauh-jauh, mungkin di rumah atau di sekolah itu punya aturan. Sama juga dengan kita di negara, khususnya di masalah lalu lintas itu punya aturan semuanya. Jadi apa yang sudah jadi aturan, peraturan, tolong ditaati dan dipatuhi ya. Masanya kalau sudah aturan itu baik, bagus, itu pasti tujuannya, apalagi aturan lalu lintas, tujuannya semata-mata untuk keselamatan, keselamatan diri sendiri, orang lain, agar kita aman, nyaman ya, selamat di jalan raya ya. Karena jalan raya ini paling ngeri ya, ngerinya apa? Contohnya kayak kecelakaan ya, ada kecelakaan massal misalnya kayak kereta api ya, bis atau apa ya, itu rata-rata korbannya sering-ringannya luka ringan, luka berat ya, ada sampai meninggal dunia ya. Apalagi sampai meninggal dunia, contohnya kayak kita misalnya kepala rumah tangga ya, kepala rumah tangga, kita punya anak, punya istri, kalau kita yang jadi korban, apalagi sampai contohnya nggak usah meninggal dunia, luka berat aja ya, luka berat aja, akhirnya kita tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, otomatis kan dampaknya ke anak istri kita. Benar. Ya, dampak ke anak istri kita. Nanti kan siapa yang mencari nafkahnya buat anak istri ya. Kalau kita sakit ya, mungkin ya memang kalau rezeki sudah diatur, cuma alangkah bagusnya kita jangan sampai kita menjadi korban atau pelaku dalam pelanggaran lalu lintas. Siap. Sedia payung sebelum hujan juga Betul. ya. Kembali dicek lagi Iya. kendaraan bermotornya ya, nggak cuma perhatian dengan diri sendiri tapi juga alat transportasi yang kita gunakan. Betul. Bang Yuda? Dari Mas Yoga. Oke, menambahkan sedikit nih dari Pak Doni ya. Jadi sebenarnya kita kan sering ya sosialisasi kesana kemari lah istilahnya gitu kan, dengan berbagai macam peserta gitu ya. Betul. Semua itu bakal berguna kalau memang si pesertanya atas kesadaran diri sendiri. Nah, jadi mau siapapun instrukturnya, mau siapapun trainernya gitu kan, mau kelas dunia, kelas apapun gitu kan, kelas dunia akhirat ya istilahnya gitu. Kalau memang dari si pesertanya tidak sadar, tidak aware, ya semua itu percuma gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi harapannya sebenarnya ke depannya dengan adanya campaign Cari Aman ini, khususnya dari Honda, masyarakat itu bisa lebih aware lagi, meningkatkan kepeduliannya tuh tentunya terhadap diri sendiri, apalagi terhadap keselamatan gitu ya. Demi apa? Demi ya tadi mengurangi angka-angka fatalitas kecelakaan gitu. Jadi memang ketika berkendara itu dengan selamat, ternyata ada
bisa menyambung masa depan kita. Nah, kenapa bisa saya bilang seperti itu? Kayak misalkan kayak kata Pak Doni tadi, kepala keluarga gitu ya. Dia bekerja gitu. Bekerja bolak-balik bekerja sampai rumah dan lain-lain. Dengan dia selamat, dia bisa menyambung hidupnya dengan misal menyelamatkan masa depan anaknya misalkan. Betul. Anaknya masih bisa sekolah. Kenapa? Karena dia masih bisa membiayai. Istrinya masih bisa dandan cantik-cantik gitu kan. Karena masih bisa membiayai. Nah, sedangkan kalau terjadi kecelakaan dan nauzubillah sampai meninggal gitu kan. Ya, kasihan anak dan istrinya gitu ya. Masa depannya bakal terganggu atau bahkan sampai terhambat. Nah, jadi gitu. Jadi ada biasanya di kita itu ada edukasi memunculkan sebuah video, judulnya video 1 detik gitu ya. Nah, jadi intinya kisah dari video 1 detik itu adalah 1 detik bisa menyelamatkan hidupmu gitu. Ya, intinya kita di jalan itu bersabar. Kayak contoh kita ada di lampu merah. Kadang kita tuh aduh lambatnya inilah. Wah, ini lampu kuningnya lambat banget, lampu hijaunya lambat banget dan lain-lain. Kayak hendak nerobos aja biasanya. Nah, jadi intinya tuh bersabar. Contohnya di lampu merah bersabar, nggak usah yang kayak gimana gitu. Nggak usah yang gerasak-gerusuk lah istilahnya. Jadi sabar aja nunggu lampunya hijau walaupun harinya panas. Wah, ya sudah itu harit aja sudah kan istilahnya. Yang penting kita selamat gitu. Jadi safety itu sebuah pilihan. Bukan sebuah paksaan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk safety, ya kita sudah siap dong dengan beberapa ketentuannya. Dengan contoh kayak memakai riding gear yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tentunya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Nah, oke, itu sih. Oke, mungkin dari Rama sebagai kepala rumah tangga ada Kapan? tahu kan untuk bapak-bapak, Oh, iya. menyuarakan bapak-bapak. Behelm gitu. Asal temotnya suara. Apa yang bel? Apa yang bele? Ya Allah. Jadi itu listeners ya, obrolan seru kita bersama Mas Yoga dan juga Bang Doni mengenai cari aman safety riding. Jadi buat Anda listeners yang hari ini ada perjalanan keluar kota, bahkan mungkin seperti yang Bang Doni bilang tadi, parak aja mending behelm gitu. Betul sekali. Iya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita terkena satu insiden yang mungkin tidak kita inginkan. Setuju. Ya, kita bisa jadi mungkin hilang konsentrasi sesaat, tiba-tiba terjadi suatu accident, kita nggak tahu gitu. Ya, jadi lebih baik bersiap-siap, melindungi diri, kendaraan dan juga keluarga sedang menunggu di rumah. Yoi, jangan egois ya kalau Jangan udah di egois. jalan raya ya. Betul, Karena betul. itu kepentingan umum sudah. Benar-benar itu Gitu. jalan bukan jalan bapak kau. Itu. Itu tuh sudah tuh. Tapi kalau kamu punya kuasa, Tajun. mau main di Tanjung. Oke, terakhir mungkin dari Mas Yoga, ada kegiatan yang akan dilaksanakan Yes. dalam waktu terakhir, dalam waktu dekat? Tahun ini Tentunya. Apa tuh? Di bulan depan harusnya. Karena di bulan Juli kita udah sikat abis semua lah. Gitu. Jadi selanjutnya di bulan depan. Jadi karena kegiatan kita kan setiap bulan tuh. Ada beberapa titik tuh, titik sekolah dan lain-lain. Insya Allah di bulan depan bakal ada edukasi sekitar 7 titik gitu di sekolah, di kampus, sama ada di beberapa perusahaan. Nah, gitu. Oke. Dari Bang Doni, kepolisian apa ada kegiatan lagi? Betul, kalau kita dari unit Kamsel ya, kegiatannya kita biasa join sama Mas Yoga. Jadi kita tetap ke sekolah-sekolah ya, siap. dari anak TK, SD, SMP, SMA, terus kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman betapa pentingnya lalu lintas itu aja ya. Betul. Edukasi sejak dini. Betul, sejak dini. Oke. Oke. Semoga dilancarkan ya untuk Amin, kegiatan amin, di tahun amin, ini. amin. Betul. Selalu disehatkan juga Mas Yoga, Amin. Pak Doni ya. Betul. Pokoknya kalau ada kegiatan Semangat apapun, terus kami kalau terus semangat keselamatan. terus. Kalau perlu Semangat MC gimana? Tenang. Standby. Tenang, wan gampang. Nah. Pokoknya setiap apapun ada kegiatan dari Trio Motor atau kepolisian, selamat balik lagi ke sini. Ya, MC siap, radio siap. Oke, terima kasih Mas Yogi, terima kasih Bang Doni, Siap, terima baik, kasih luar biasa siap, obrolan siap, kita hari baik. ini, dan semoga benar-benar bisa mengedukasi seluruh listeners yang hadir, yang mendengarkan, untuk bersama-sama mematuhi segala macam aturan di jalan raya dan menjunjung tinggi yang namanya keamanan, cari aman, dan safety riding juga. Terima kasih, sukses terus, sehat-sehat terus. Amin. Kita setelah digabung dikirim salam listeners ya.